Shalom, salam damai dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan singkat hari ini adalah pandangan yang benar hanya tertuju pada Yesus. Melalui tema ini, kita diajak agar siap dan tahan saat menghadapi penderitaan seperti Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan dan meyakini bahwa kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 12 ayat 2. Saya membacakan untuk kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang bunyinya demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dinamika hidup manusia tidak pernah stabil. Ibarat jalan yang tidak rata, banyak kerikil yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan, walaupun sekaligus mengharuskan kita agar selalu berhati-hati dan waspada. Atau ibarat jalan yang bergelombang, naik dan turun, atau seperti roda putar, kadang di atas, kadang di bawah. Demikian juga perjalanan hidup. Ada sukacita, tapi ada duka cita. Ada ketenangan atau kenyamanan, tapi ada beban, ada kegelisahan, ada ketakutan atau bahkan ada kecemasan. Ada kesuksesan, tapi ada kegagalan. Disenangi, namun ada juga yang dibenci atau diacuhkan. Ada sanjungan, ada hinaan, dan lain sebagainya. Sumbernya bisa dari dalam, atau bisa juga dari luar diri kita sendiri. Bagi orang yang berpegang pada prinsip dan tujuan, hal-hal negatif yang mendatangkan penderitaan tadi bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan fokus pada goal yang ingin dicapai. Walau tertatih-tatih, dia melakukan yang terbaik agar mampu bertahan, menjalani atau melewatinya dengan baik. Ibarat orang yang berhasil bukan karena faktor keberuntungan yang sangat memadai, namun dia terus maju sekalipun lingkungan tidak mendukungnya. Selesaikah? Ya. Tercapaikah? Ya. Dan berhasilkah? Ya. Melakukan sesuatu dengan mata tertuju pada goal akhir akan memampukan kita melihat kelebihan dari setiap situasi dan menghasilkan hal-hal yang positif. Anggaplah semua ini adalah penderitaan yang bisa diatasi orang-orang sekuler, dalam arti semata-mata duniawi tanpa merujuk pada iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Bagaimana penderitaan kita jika dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus? Mungkin kita bertanya, ya, Dia adalah Tuhan. Jangan membandingkan dengan kita yang tidak ada apa-apa. Ya, betul, saya setuju. Tapi bukankah Dia sekalipun hakikatnya adalah Tuhan, namun juga sebagai manusia yang mengalami penderitaan? Kita sering mendengar di dalam Alkitab atau membacanya, Dia diludahi, dihina, dihukum, dicambuk, disalib, hingga mati. Mengapa Yesus mampu melakukannya? Yesus sanggup menjalaninya sampai akhir karena Yesus tertuju pada rencana Sang Bapa. Kita bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 42 yang mengatakan, "Ya Bapa,
Jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Fokus pada rencana Sang Bapa. Atau bisa juga kita lihat dari bacaan kita hari ini, Ibrani 12 ayat 2 di bagian akhir mengatakan, Yesus mengabaikan hinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sangat menarik pelajaran yang bisa kita ambil dari renungan ini. Perjalanan hidup yang tidak stabil, ada kekuatan yang membuat kita untuk tetap bertahan. Dari bacaan ini, ada dua kata kunci yang menjadikan kita kuat dan tahan menghadapi penderitaan. Yaitu yang pertama, tertuju pada Yesus. Kita bisa baca Yesus itu adalah perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Artinya kita tidak sendiri. Ada perintis yang selalu mendampingi untuk memberikan kepada kita sukacita. Yang kedua, mengabaikan hal-hal negatif yang tidak membangun. Artinya kita fokus pada tujuan baik dan mulia. Tetap berjalan bersama Yesus sekalipun lingkungan tidak mendukung. Sebagai penutup dari renungan ini, saya mengambil atau mengutip ayat 1 dari PKJ 164, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kita berpegang pada Yesus, mengarahkan tujuan hidup kita pada Yesus, karena Yesus adalah perintis iman yang menyediakan kita sukacita. Demikianlah renungan singkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.